Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di awal khutbah Idul Fitri ini kita memperhatikan kualitas takwa kita masing-masing. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang takwanya haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Di dalam tafsir Imam Qurtubi, orang yang takwanya sungguh-sungguh adalah orang-orang yang pertama, orang itu senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak lagi bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, orang yang takwanya sungguh-sungguh adalah mereka orang-orang senantiasa berusaha mengingat Allah dimanapun dia berada, kapanpun adanya, dia tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membangun pribadinya dalam rangka ingat kepada Allah, membangun rumah tangganya dalam rangka ingat kepada Allah, maka ketika membangun bangsa dan negaranya pun dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Qurtubi, orang yang takwanya sungguh-sungguh itu adalah orang-orang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pandai melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya, maka dia menjadi ahli syukur dan setelah itu dia tidak akan kufur lagi atas nikmat Allah. Taat, tidak maksiat kepada Allah. Ingat, tidak lupa kepada Allah. Bersyukur, tidak kufur atas nikmat Allah. Itulah sejatinya takwa yang haqqa tuqatih. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bergembira, bahagia karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan satu hari raya di antara dua hari raya umat Islam. Pada hari ini kita merayakan Idul Fitri. Hari raya yang lainnya adalah Idul Adha. Kebahagiaan pula pada kesempatan hari ini para jemaah yang dirahmati Allah. Allah telah memberikan kesempatan kita sebulan kemarin di bulan suci Ramadan, mendidik kita, mentarbiyah kita. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan nilai tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengukur diri kita ini, apakah betul-betul nilai takwa yang dihasilkan dari Ramadan itu betul-betul ada pada diri kita masing-masing? Maka kita harus mengetahui, paham benar bagaimana hakikat daripada takwa itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ahlul Rahmah Syekh Toha Abdullah Al-Hafifi, beliau menyitir sebuah pernyataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil war rada bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dia al-khaufu minal jalil, takwa
takut kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, orang-orang yang beramal dengan apa yang diturunkan. Dan yang ketiga, orang-orang yang wal isti'dadu liyaumir rahil, orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya menghadapi hari setelah hari kematian. Dan yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah warada bil qalil, orang yang ridho dengan pemberian Allah sekalipun hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, orang yang takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah al-khaufu minal jalil, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan pengertiannya seperti ketika kita takut dengan binatang buas kemudian kita lari dari binatang buas itu. Bukan seperti itu. Takut di sini adalah maknanya kita takut akan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itulah kita berusaha supaya kita tidak diazab, disiksa oleh Allah itu. Kita berusaha apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Sebab penyebab utama kita mendapatkan siksa azab Allah itu karena kita melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita hindari agar kita semuanya ini terhindar dari siksanya, azabnya Allah. Itulah yang kita takut terhadap Allah yang demikian ini. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di Ramadan kemarin kita begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita rajin beribadah, beramal, infak, sedekah, baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat tarawih, sholat wajib, semuanya kita lakukan dengan begitu semangatnya. Namun pada saat ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ramadan yang didirikan Allah kepada kita ini menghasilkan diri kita pribadi yang bertakwa, pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Realita para jamaah yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya Ramadan biasanya berakhir pula amal-amal kita. Pada saat ini biasanya kita kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan berkecil hati para jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita sudah terlena dengan kehidupan dunia ini, kemudian kita bermaksiat, kita melakukan kesalahan, ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setelah melakukan kesalahan segera berlari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersalah kemudian dia mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih menjanjikan surga bagi dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat, Allah cinta kepada orang yang bersihkan dirinya. Ataibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Siapa yang bertaubat dari dosa-dosa maka seolah seperti tidak punya dosa sama sekali. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita ingat ketika kita berbuat salah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegera kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit seluas bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lebih hebat lagi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat salah, dari kesalahan kita itu ternyata berdampak hukuman kepada kita, maka sebagai bukti penyesalan kita, bukti taubat kita, kita pun rela dihukum dengan hukuman sebagaimana yang Allah hukumkan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Sebuah contoh yang menarik adalah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita berbuat zina hingga dia hamil. Dia kemudian menyesal atas perbuatannya ini, maka dia menghadap kepada Rasulullah untuk dihukum sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu hukumannya adalah rajam, dampaknya dia pasti akan mati. Tapi dia rela demi penyesalannya. Maka dia menghadap kepada Rasulullah, namun oleh Rasulullah ditunda hukumannya sampai kepada kelahiran putranya. Dan ketika setelah selesai menyusui putranya ini,
Maka wanita yang berzina ini menghadap kepada Rasulullah dan kemudian dihukum rajam, kemudian dia wafat. Setelah itu Rasulullah mensolatinya, diprotes oleh Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, bukankah dia itu wanita yang berzina? Kenapa engkau solati jenazahnya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dia telah bertaubat. Dan taubatnya itu seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Adakah orang yang lebih utama daripada seseorang yang menyerahkan dirinya kepada hukum Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Ramadan itu mendidik kita semuanya untuk punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita meninggalkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wa suratul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil, menurut Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Orang-orang yang senantiasa ketika beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat apapun, beribadah, beramal, atau berbuat apapun, senantiasa dia mendasari dirinya kepada Al-Quran, bukan kepada yang lain. Termasuk bagian daripada watanzil itu adalah hadis dan atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya hadis atau sunnah Rasul itu semuanya berdasarkan wahyu ilahi. Maka orang yang bertakwa itu senantiasa mengkaji apa isi daripada Al-Quran, apa isi daripada hadis sunnah Rasul itu apa. Sebab tanpa adanya pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan apa-apapun termasuk amalannya itu sesuai dengan Quran dan sunnah kalau dia tidak paham. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat terdahulu. Mereka sangat kuat interaksinya dengan Al-Quran. Maka sahabat-sahabat itu menjadi manusia-manusia yang hebat. Para sahabat itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran berjamaah, yang pertama dia menganggap bahwa seluruh ayat Al-Quran 6.666 ayat itu tertuju pada dirinya, bukan kepada yang lain. Kalau ada isinya perintah maka dia segera lakukan. Kalau isinya sebuah larangan maka segera dia tinggalkan. Contoh yang menarik adalah ketika Al-Quran sudah menyatakan bahwa khamr itu haram, maka dengan serta-merta para sahabat saat itu menumpahkan minuman khamr mereka di jalan-jalan. Perlu diketahui para jamaah, sebelumnya khamr itu tidak haram dan sahabat itu biasa minum khamr itu. Tetapi ketika Al-Quran itu sudah menyatakan bahwa minum khamr itu haram, maka mereka segera tumpahkan minuman keras itu di jalan-jalan. Para jemaah yang dirahmati Allah, sikap yang kedua yang lainnya ditunjukkan oleh para sahabat terhadap Al-Quran, interaksinya adalah mereka sangat takzim, sangat hormat kepada Al-Quran. Contoh yang menarik adalah yang terjadi pada pribadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika mendengar firman Allah surat Tur, surat 52 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14, yauma tamuru sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun yauma yud'auna ila nari jahannam hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Ketika langit berguncang dengan seguncang-guncangnya dan gunung-gunung benar-benar berjalan, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang bermain di dalam kebatilan. Maka pada hari itu mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, sambil dikatakan kepada mereka, inilah neraka jahanam yang dulu kalian dustakan. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar sakit keras lebih dari 1 bulan. Saking meresapinya makna daripada Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Al-Quran adalah mereka melaksanakan secara bertahap isi daripada Al-Quran. Satu ayat diajarkan oleh Rasulullah, maka mereka melakukan ayat itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak minta ayat yang baru kepada Rasulullah sebelum ayat yang sudah diajarkan Rasulullah itu dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan wal amal bitanzil ini, maka sikap yang harus sangat kita jauhi adalah sikap hajrul Quran. Sifat yang hijrah dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, menyepelekan Al-Quran. Rasulullah SAW ribuan tahun yang lalu pernah mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya yang hajrul Quran.
Di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 pada ayat 30, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diajukan, menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan. Siapa orang yang mengabaikan Al-Qur'an ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan pendapat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang menyepelekan Al-Quran, orang yang hajrul Quran, hijrah dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, itu pertama adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran ketika Al-Quran dibacakan. Yang ketiga, orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Yang keempat, orang yang tidak mau memahami isi Al-Quran. Yang kelima, orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah orang yang tidak mau mengobati ketika sakit dengan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu mahuwa syifa? Surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran itu obat penyembuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wal amalu bittadil. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadul yaumir rahil, orang yang senantiasa menyiapkan dirinya menghadapi hari pembalasan, hari akhir, hari sesudah kematian. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu sangat yakin akan adanya kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti, akhirat, kiamat itu sesuatu yang pasti. Maka untuk sesuatu yang pasti, maka persiapannya pun juga harus pasti. Apalagi akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhir itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini berarti fana, sementara. Maka bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengoptimalkan kehidupannya di dunia ini, akan memaksimalkan kehidupannya di dunia ini, akan mengefektifkan kehidupannya di dunia ini demi menyambut hari akhir yang lebih baik dan lebih kekal. Hasil daripada di akhirat kelak itu sangat ditentukan pada saat kita hidup di dunia ini yang hanya sementara, mungkin hanya 60 tahunan ini. Itulah yang menyebabkan kehidupan kita kekal abadi di akhirat. Ketentuan apakah kita menjadi yang baik atau yang buruk, itu sangat ditentukan oleh perbuatan amaliyah kita ini. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mengefektifkan waktunya untuk senantiasa produktif dengan amal solehnya. Sebagai contoh yang menarik adalah yang terjadi pada pribadi Umar bin Abdul Aziz. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah. Di awal-awal dia memerintah, dia merasakan ketika bekerja sudah cukup sangat lelahnya, dia juga sangat mengantuknya luar biasa. Apalagi malam harinya, ya, dia sedang merawat jenazah Khalifah Sulaiman. Jadi sudah cukup pantas kalau kemudian dia ingin istirahat. Menjelang zuhur itu dia ingin istirahat, karena saking lelahnya, saking capeknya, mengantuk luar biasa, semalaman gak tidur karena mengurus jenazah Khalifah Sulaiman. Beberapa saat ketika dia barusan saja mau meletakkan tubuhnya di tempat tidur dan mau meletakkan kepalanya di bantal, tiba-tiba sang anak bertanya kepada ayahnya. Anaknya Umar bin Abdul Aziz ini adalah Abdul Malik, bertanya kepada sang ayah, wahai ayah, apa yang ayah lakukan? Aku mau istirahat sejenak. Kemudian sang anak mengatakan, apakah ayah akan istirahat sementara ayah belum mengembalikan harta rakyat yang dirampas secara zalim oleh penguasa saat itu? Kemudian sang ayah ini mengatakan, itu semuanya akan aku urus nanti setelah zuhur. Bukankah kamu tahu
aku barusan semalam tidak bisa tidur mengurus jenazah pamanmu. Maka kemudian sang anak mengatakan, wahai ayah, siapa yang menjamin panjenengan hidup sampai zuhur? Para jamaah yang dirahmati Allah, ungkapan sang anak ini menggetarkan hati Umar bin Abdul Aziz, membuat semangatnya membara. Rasa lelahnya hilang, ngantuknya hilang. Didekapnya anaknya, diciumnya kening Abdul Malik sang anaknya. Sambil kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, aku telah dikaruniai seorang anak yang membantuku dalam urusan agama. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz pun mengumumkan kepada rakyatnya, siapa-siapa yang harta bendanya dirampas secara zalim pada pemerintahan sebelumnya, silakan lapor kepada Umar bin Abdul Aziz dan akan dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka di hari pertama ketika dia memerintah, maka semua harta yang dia miliki semuanya diserahkan ke Baitul Mal untuk mengurus negara, untuk mengurus rakyatnya, hingga makan sehari-harinya sekedar roti goreng yang nilainya 500-an rupiah. Keefektifan waktu yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz di dunia ini menjadikan pemerintahannya sangat berjaya. Cukup dalam waktu 2,5 tahun, negara yang penuh dengan korupsi, KKN saat itu, berhasil menjadi negara yang sangat makmur, menjadikan sebuah kekhalifahan yang sangat makmur, hingga sampai pada saat mau memberikan zakat kepada mustahik itu tidak menemukan mustahik. Sulit sekali menemukan mustahik. Inilah sejarah di mana ketika di tempat kita ini sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat, maka kemudian zakat itu bisa dipindah ke tempat yang lain. Itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah wal istidadu liyaumir rahil, dia senantiasa berusaha sebaik mungkin, seefektif mungkin kehidupan dunia ini dengan menanam amal soleh, karena dia yakin benar kematian itu pasti, dan bisa jadi kematian itu tidak menunggu nanti siang, nanti setelah zuhur, tidak. Setelah saya menyampaikan ini, bisa saja Allah mengambil nyawa saya. Demikianlah panjenengan, maka semua waktu yang ada, kesempatan yang diberikan oleh Allah, gunakan untuk senantiasa menyiapkan diri kita menghadapi hari kematian itu. Yang terakhir, yang keempat, ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah warradha bil qalil, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Saya yakin kita semuanya itu ingin harta kita ini banyak, bukan untuk apa-apa, agar kita ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, agar kita pun bisa melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, atau kita bisa membantu orang yang lainnya dengan harta yang kita miliki. Itu adalah harapan kita. Namun realitanya para jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita ini punya harta, kadang juga tidak. Kadang harta kita banyak, kadang harta kita sedikit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan juga seringkali kita dalam kekurangan. Maka sikap orang yang bertakwa kepada Allah adalah warradha bil qalil, ridho, rela, puas dengan pemberian yang diberikan oleh Allah, seberapapun yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Orang-orang yang puas dengan pemberian Allah, itulah hartanya di harta yang berkah. Sebagai contoh yang terjadi pada keluarga Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan istrinya Fatimah. Tidak seperti biasanya, suatu hari Ali bin Abi Thalib ini pulangnya agak terlambat, agak kesorean. Dalam pikiran Fatimah sang istri, kalau pulangnya lebih terlambat, biasanya kemungkinan besar uang yang dibawa lebih banyak daripada kebiasaannya. Setelah cukup istirahat, Sayyidina Ali memanggil istrinya Fatimah. Wahai Fatimah, mohon maaf, hari ini sepeser pun saya tidak membawa uang. Sepeser pun, serupiah pun tidak membawa uang. Maka Fatimah sang istri ini ternyata
tidak menampakkan kekecewaan sama sekali, bahkan tersenyum dan memaklumi kondisi dan suami tercinta Abu Thalib. Maka Abu Thalib pun sangat terharu dengan Fatimah yang sangat tawakal dengan kondisinya. Bahkan pada hari itu dia tidak bisa memasak. Bukan tidak bisa masak, karena memang tidak ada bahan makanan yang untuk dimasak. Singkat cerita, para jamaah dirahmati Allah, Abu Thalib ketika sudah tiba waktu sholat, maka dia pergi ke masjid sholat berjamaah. Pulang dari masjid ditemui seorang lelaki tua. Dia bertanya, apakah kamu Ali, putranya Abu Thalib? Betul. Orang tua ini mengatakan, dulu ayahmu bekerja untukku menyamak kulit. Aku belum sempat memberikan upahnya, tetapi ayahmu keburu meninggal. Ini uang upahnya aku berikan kepadamu. Kemudian Ali menerima upah ayahnya itu. Jumlahnya luar biasa banyak, sekitar 30 dinar. Kalau diuangkan rupiah sekarang sekitar 105 juta rupiah. Uang ini dibawa pulang, disampaikan kepada sang istri, maka sang istri pun berembuk dengan sang suami untuk berbelanja ke pasar dengan uang tadi. Uang 30 dinar dibawa ke pasar, belum nyampe ke pasar, ada seorang fakir, seorang musafir mengatakan, siapa orang yang mau menghutangkan hartanya kepada Allah, maka sedekahkan kepadaku. Maka tanpa berpikir panjang, Ali bin Abi Thalib menyerahkan uang 30 dinar itu semuanya kepada musafir ini. Maka kemudian dia pulang dengan tangan hampa. Istrinya terheran-heran, maka kemudian Ali pun bercerita. Laki-laki sang istri tidak kecewa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Dan bahkan sang istri mengatakan, seandainya itu terjadi pada diriku, aku pun akan melakukan hal yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wassabratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran orang yang waradha bil qalil, orang itu qanaah nrimo ing pandume Gusti Allah. Seberapa besar pun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia akan terima dengan ikhlas. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, kau lipat gandakan nikmatku. Dan barang siapa kufur atas nikmatku, maka sungguh adabku amat pedih. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hal ciri orang-orang yang bertakwa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang al-khufu minal jalil, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah wal istidadul yaumir rahil, mempersiapkan kehidupan dunianya demi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Yang keempat adalah orang yang ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ramadan kemarin menghasilkan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina bil ilmi wal mali wa zayyinna bil hilmi wa ikrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbi fili wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بشري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشر شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم دهوتها سبلها واملأها بذكر الذي لا يخلو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجبل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيل إنك نعم المولى ونعم الناصر. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa hati-hati ini berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya, lestarikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalan-jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Lapangkanlah dada-dadanya dengan limpahan iman kepadamu ya Allah, dan indahnya tawakal kepadamu ya Allah. Hidupkanlah ia dengan makrifah kepadamu, dan matikanlah ia syahid di jalanmu ya Allah. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik penolong. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala dainan illa qadaita, wala saqaman illa syafaita, wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha, wa yassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa solihati a'malana. Ya Allah, tiada dosa kami melainkan Engkau mengampuninya ya Allah. Tiada kesedihan kami kecuali Engkau menghilangkannya ya Allah. Tiada aib kami kecuali Engkau menutupinya ya Allah. Tiada hutang kami melainkan Engkaulah yang memudahkan pembayarannya. Tiada penyakit pada kami melainkan Engkaulah yang menyembuhkannya. Tiada keinginan kami melainkan Engkaulah yang memenuhi keinginan kami dan memudahkannya. Maka berilah kemudahan dalam semua urusan kami. Bukalah hati kami, terangi kalbu kami, dan akhirilah dengan kebaikan semua amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.